Saya nemuin cucunya bapak nih, tapi dia tidur di forklift di pabrik. Mes itu tadinya sebuah rumah abu. Jadi sebelum dibikin sebuah mes dan pabrik, daerah itu daerah pembakaran mayat sebelumnya. Sampai akhirnya ada suatu ketika mes itu dibangun. Namun ada perjanjian. Jadi di samping mes itu ada dua pemakaman suami istri yang nggak boleh diganggu gugat. Sawadika Tukon. Pada episode perdana ini kita kedatangan teman malam dari Tangerang, Kak Reta, yang akan menceritakan kisah-kisah horornya. Tapi sebelum kita dengar ceritanya, jangan lupa kalian subscribe, like, dan share video ini. Dan jangan lupa nyalain tombol notifikasinya. Oke, langsung aja. Apa kabar Kak Reta? Baik, Kak. Oke, dari yang aku dengar pada saat kakak masih kecil, kakak pernah ngalamin beberapa kejadian horor ya? Bener sih, memang benar. Cuman nggak semua cerita horor itu langsung terjadi. Apa yang aku rasain langsung terjadi enggak sih. Oke, boleh diceritain nggak dari awalnya gimana sih awal mulanya? Awal mulanya sebenarnya awalnya aku nggak langsung tinggal di Tangerang. Awalnya aku tinggal di Malang satu keluarga. Aku, papaku, mamaku, sama nenekku. Kakekku tinggal di sini. Dia memang kerja di sini. Kerjanya tuh pabrik gitu. Tapi pabriknya dekat sama mes. Nah, dia tinggalnya di mes. Sampai suatu ketika barulah ada suatu kejadian, ada perampokan yang membuat satu keluarga aku pindah ke sini. Itu aku pindah sekitar usia 2 tahun sih. Jadi emang udah bisa jalan tapi masih kecil banget. Berarti masih batita gitu ya? Iya, betul. Oke, boleh diceritain nggak Kak? Gimana sih awal mulanya kok bisa ada kejadian-kejadian horor itu? Oke, jadi awalnya tuh karena kita udah pindah ke sini semua, kondisi kan harusnya mes itu rame ya. Cuman ya kita mikirnya ya udah kalau rame nggak kenapa-napa gitu. Tapi awal mula mikir nggak bakal kenapa-napa karena sebenarnya mes itu tadinya sebuah rumah abu. Jadi sebelum dibikin sebuah mes dan pabrik, daerah itu daerah pembakaran mayat sebelumnya. Sebelum mes itu? Iya, sebelum dibuatnya mes. Sampai akhirnya ada suatu ketika mes itu dibangun. Namun ada perjanjian. Jadi di samping mes itu ada dua pemakaman suami istri yang nggak boleh diganggu gugat. Jadi dibangun yang mes itu perjanjiannya boleh bikin mes, boleh bikin pabrik, tapi kuburan itu nggak boleh diganggu gugat. Tapi itu memang komplek itu hanya dua kuburan itu atau memang komplek pemakaman? Oke, jadi sebelumnya kan memang rumah abu. Oke. Karena rumah abu, jadi posisinya rumah abu belakangnya itu full pemakaman orang Cina. Nah, jadi belakangnya pemakaman orang Cina, sampingnya rumah abu itu kayak tetuah ya anggapannya, tetuah pemakaman dua orang gitu, suami istri itu. Tapi di belakangnya memang kuburan Cina full. Berarti memang komplek pemakaman, tapi Ya. ada dua kuburan yang memang udah terhitung tua. Iya, di betul. Situ. Oke. Iya. Terus Kak? Terus awalnya kan mikirnya oh ini bekas rumah abu nih, takutnya ada hantu Kak, apalagi bawa anak kecil takutnya digangguin segala macam. Awal kita mikir gitu, cuman karena bawanya satu keluarga ya, tinggalnya rame, jadi ya udah nggak bakal kenapa-napa gitu. Sampai suatu ketika ada kejadian di siang hari. Kejadian sih kita mikirnya kayak oh nggak mungkin kenapa-napa siang kan, tapi ternyata malah jadi mes itu sampingnya itu ada empang Kak.
di samping mes ini ada empang. Oke. Di mana empang ini kan kalau zaman dulu tuh terkenal sama getek. Oke. Perahu kecil itu lah ya. Iya, perahu kecil di empang itu dia ada di ujung sini, di ujung, bener-bener di ujung empang. Oke. Nah, terus di saat siang hari kakek aku ngelihat getek itu ke tengah. Jadi dia pergi ke tengah kayak Jalan dibawa. sendiri, Iya, jalan sendiri. iya, Tapi jalan posisinya sendiri. tuh getek diikat. Diikat awalnya Kak. Jadi Oke. memang karena biasanya kan pasti aku, mamaku suka naik getek buat ke tengah, buat ngasih makan ikan gitu kan, suka ada pelet ya. Iya, iya, Itu iya. suka kasih makan ikan. Tapi itu getek tuh diikat, tiba-tiba jalan ke tengah, kata kakek aku. Nah tapi pas dia jalan ke tengah itu kan kecopot ya Kak talinya, dan memang di situ nggak ada orang sama sekali di siang Jadi kayak hari. jalan tiba-tiba Iya, itu ke tengah gitu. iya, jalan tiba-tiba ke tengah, dan kan nggak ada pelet, nggak ada makanan ikan, tapi dia tiba-tiba full sama ikan di samping-sampingnya. Dikerubungin. Iya, dikerumunin sama ikan. Ikan itu banyak banget, dan kayak ikan itu lompat-lompat gitu loh Kak di samping. Kayak mau munculin mulutnya gitu loh, kayak dikasih makan aja. Tapi kalau dari yang dilihat tuh ada peletnya nggak kelihatan? Enggak. Berarti kayak ada orang yang ngasih makan, Iya. seolah-olah gitu. Iya, iya. Itu dari pandangan kakek aku. Waktu itu kakek aku ceritanya gitu. Terus dia ngerasanya kayak nggak kenapa-napa, paling kena angin doang. Setelah getek itu udah kayak dikerumun ikan, aku mikir ya udahlah, paling kejadian siang doang gitu kan. Karena kejadian siang itulah ternyata kayak pertanda gitu loh Kak. Dari kejadian getek itu kayak pertanda kejadian malamnya. Jadi di malamnya kan aku masih kecil posisinya. Oke. Dan aku ngerengek terus tuh, nangis terus, kata mamaku. Mamaku bilang aku nangis terus sampai akhirnya mamaku capek kali ya ngelihat aku nangis terus. Nah, ditaruhlah aku di kamar kakek aku Di mes itu. di mes itu, dan aku ditaruh sendirian. Oke. Dan kayak kakek aku di pabrik masih kerja tuh, masih malam tuh masih kerja dia. Berarti itu pabriknya posisinya dekat dong sama mes. Deket banget Kak, memang deket ya. Anggapannya ini mes, pabriknya di sini ya. Oh, hanya beberapa meter lah dari Iya. mes pabrik itu Ya ya. paling ya 5 meter, paling dari 5-10 meter lah. Dekat lah pokoknya. Iya, dekat. Terus karena malamnya aku ditaruh di kamar, aku tidur, mikirnya kan awalnya kan aku berisik, terus tiba-tiba hening. Oke. Aku tidur, udah tidur, mamaku mikir ya udah anak aku udah tidur Oke. gitu, dan udah nggak berisik lagi, jadi udah di dalam kamar sendirian. Sampai suatu ketika mama aku udah pergi tuh dari mes, dia lagi pulang ke Malang sama papaku. Jadi di rumah cuma ada kamu sama kakek. Aku sama kakek posisinya, dan itu papa mamaku pergi juga sama nenekku. Jadi memang aku ditinggalin sendirian di kamar, karena ya selama ini kita nggak pernah ngerasain apa-apa di mes, berpikir kayak biasa aja. Jadi ya udah nggak akan terjadi apa-apa, kayak orang biasa lah ya, kayak orang biasa tinggal di rumah. Ya, oke. Sampai akhirnya di malam hari itu aku tidur, aku juga nggak tahu kejadiannya kayak gimana. Tiba-tiba subuh aku ditemuin aku tidur di atas forklift Kak. Lift tuh yang ujungnya di depan 2 itu buat ngangkut barang. Aku Jadi tidur kamu ditemuin di situ. Iya, aku ditemuin sama satpam sekitar jam 4 atau 3 subuh. Ada anak kecil, Suara bayi iya, nangis gitu mungkin ya. Aku juga nggak tahu waktu itu kejadian gimana. Pokoknya intinya satpam bilang saya nemuin cucunya bapak nih, tapi dia tidur di forklift di pabrik gitu. Dan posisinya kakek aku itu masih di pabrik, jadi dia ketiduran di pabrik dan dia nggak pulang. Oke. Jadi pas banget kan Kak, posisinya aku benar-benar sendirian dan aku Tiba-tiba dipindahin. Nggak tahu siapa yang pindahin karena posisinya nggak ada orang juga. Aku tiba-tiba tidur di pabrik di atas forklift. Masalah itu dari mes ke pabrik itu jalan tuh full dipenuhi sama anjing Kak. Oke, biasanya. Iya. Dan itu semua anjing kan
kenapa diem aja, ada anak kecil nyebrang atau anak kecil ke pabrik, nggak mungkin anjing diem aja kan kak. Iya, harusnya sih kalau dia ngeliat hal ganjil sih pasti bunyi berisik gitu. Iya, pasti ngegonggong kan, ini ada manusia gitu. Tapi ini posisinya nggak ada anjing berisik, anjing tidur semua. Yang nemuin aku tidur di pabrik di atas forklift itu malah satpam. Dan akhirnya itu kejadian itu yang ngebuat kayak keluarga aku shock. Yang tadi ya papa mamaku sama kakek aku ke Malang, mereka balik pulang. lagi ke sini. Ya karena sih nggak masuk akal sih. Iya, Bisa anak yang masih batita terus tiba-tiba pindah posisi ke forklift nah dengan keadaan kayak nggak ada suara apapun, terus tiba-tiba udah pindah posisi gitu. itu dia kak, itu yang bikin kayak janggal kenapa bisa terjadi kayak gitu. Kayak apakah dia melayang atau gimana, atau siapa yang nganterin dia, kita bener-bener nggak tahu karena posisinya nggak ada CCTV juga, kita nggak bisa lihat. Itu bener-bener aneh banget. Dan kayak kenapa posisinya pas banget kakek aku nggak pulang Oke. gitu. Jadi kayak anak kecil yang masih umur 2 tahun tiba-tiba di dalam pabrik tidur di atas forklift gitu. Kalau nggak ditemuin satpam paling Nggak tahu ditemuin lagi. ya Iya. itu nggak tahu lagi kak, asli. Jadi kayak itu yang ngebuat kita jadi mikir di mes itu kenapa ya, ada apa ya gitu loh. Apakah ada kaitannya sama makam yang 2 di dekat mes Iya. atau kita nggak tahu ya, karena kan sebelumnya mes itu juga tadi ceritanya itu bekas rumah abu gitu kan. Ada lagi nggak kak? Nah tapi setelah kejadian itu kita sekeluarga mikir kayak oh kayaknya nih anak bakal digangguin terus atau gimana gitu. Karena posisinya dulu pun kata kakek aku, waktu aku kecil itu aku kalau di kamarnya kakek aku pasti nggak ngerengek. Jadi kalau aku tidur di kamar kakek aku tuh tidurnya pules dan gak diganggu. Jadi Oh, kayak di kamar kakek doang tuh. iya, di kamar kakek aku doang. Saat aku pindah ke, jadi di samping kamar kakek aku tuh ada kamarnya tante aku. Di situ emang sering kosong. Jadi aku di situ malah aku ngerengek terus. Padahal tidurnya kayak didampingin mamaku kalau siang. Posisinya siang pun tetap kayak berisik anaknya nih ngerengek mulu. Tapi kalau tidur di kamar kakek aku tuh enggak. Kayak ditinggal, aku bisa ketawa-tawa sendiri di dalam kamar kakek aku, kayak seneng aja di dalam di Berarti kamar kayak kakek ada aku. yang ngajak main mungkin ya. Iya, mungkin anak kecil dulu identik sama anak kecil tuh bisa melihat sesuatu yang kita nggak tahu. Iya, betul. Nah, itu yang ngebuat kakak aku mikir ya mungkin dia ngerasa aman di dalam, aku ngerasa aman di dalam kamarnya kakek aku gitu. Tapi setelah kejadian itu, 1 hari setelah kejadian itu ada musibah datang kak. Jadi musibahnya itu ada terjadi perampokan. Di mes itu. Iya, di mes itu terjadi perampokan di mana tapi perampokannya nggak parah karena kita udah mulai rame di rumah. Kan tadinya kan kalau kejadian aku nggak ada di pabrik, pasti posisinya papa mamaku dan nenekku ke Malang dong. Iya, masih kosong dong. Masih kosong. Nah, tapi karena posisinya udah rame, mungkin rampoknya tahu kayak oh nih papa mamanya sama neneknya udah pergi nih, tinggal Iya. kakeknya doang. Udah digambar lah. Iya, udah digambar mungkin sama dia, tapi ternyata perampokan itu tetap terjadi, cuman alangkah baiknya banyak orang di rumah. Jadi di saat ada suara gemericik pintu mau kebuka, kita semua udah bangun. Karena kita udah was-was nih, aku takut kenapa-napa lagi. Kayak nih anak gua takut kenapa-napa. Jadi mereka semua berjaga-jaga gitu loh kalau malam. Akhirnya dengar suara pintu krek-krek, mereka langsung bangun. Dan ternyata mereka ngeliat seorang manusia yang emang mau ngebobol rumah gitu anggapannya. Berapa orang tuh? Itu sekitar 5 orang, 5 sampai 6 juga orang. Ya? Nah itu ramai memang kak. Dan posisinya rumah itu kayak disergap gitu loh. Jadi mesnya kakek aku itu ada 3 pintu. 3 pintu buat masuk. Nah, tiga-tiganya itu semuanya mulai bunyi. Jadi nggak cuma 1 biji yang bunyi. Ya kedengaran banget dong. Dan kedengaran banget. Mungkin mereka mikirnya ya udahlah kalau tinggal kakek aku doang sendiri mereka bisa sergap gitu kan. Betul. Ternyata ini kita rame di rumah. Jadi akhirnya mereka semua pergi gitu. Tapi ada yang dimaling atau enggak? Puji Tuhannya nggak ada kak. Jadi aman banget karena nggak tahu ya, mungkin dari kejadian itu jadi kayak kita jadi berjaga-jaga di rumah. Mungkin ada sisi baiknya tapi ada sisi takutnya juga
gitu sih waktu di mes. Tapi setelah kejadian itu, setelah kejadian perampokan, aku juga nggak diganggu lagi, nggak ada kejadian aneh lagi sama diri aku, malah pindahnya ke kakek aku. Tapi itu waktu bisa nggak ada gangguan ke kamu, apakah kamu tuh didoakan atau ada manggil pendeta atau apa gitu? Oh iya benar, waktu setelah tahu kejadian itu, pokoknya pas Yang kamu kejadian, dipindahin itu ya? iya, itu kakek aku langsung kayak, aduh nggak bisa nih, ini harus ada yang mendoakan gitu kan. Mm-mm. Akhirnya dipanggil lah waktu itu pendeta Oke. gitu. Nah, pendeta ini pokoknya emang sering datang ke rumah, ya sekitar, pokoknya dia setiap hari ke rumah 6 bulan lah kak, 6 bulan, 3 bulan, Selama 6 6 bulan. bulanan datang terus ke rumah buat Iya. kontrol kamu. Iya, buat kontrol aku dan juga kayak ngajak main aku. Jadi kayak istilahnya aku diajak main sama manusia nih, bukan Oke. sama yang lain gitu. Supaya ada inilah ya, obrolan dengan Iya. orang lah gitu. Betul, betul. Jadi kayak oke, sama manusia nih, terlihat dan rohaniwan nih, Iya. gitu ya kan. Terus ya udah, akhirnya malah berpindahnya ke kakek aku. Kejadian yang bikin berpindah itu awalnya taunya posisinya siang hari juga kak. Aku nggak tahu ya, mungkin emang mereka berani aja gitu nunjukin di siang hari gitu ya. Jadi pas siang kakak aku mandi, posisinya kakak aku mandi dan aku main di depan sama Kamu pendeta. lagi main di depan sama pendeta tadi. Iya, aku main di depan sama pendeta. Nah terus kakek aku ngelihat ngerasa berisik nih di depan gitu loh, kayak di depan pintu dia tuh ada berisik air gitu, kayak suara ketawa anak kecil. Kakek aku mikir aku gitu. Dikiranya. Iya, dikiranya aku, ini cucu gua ngapain ya di depan gitu. Dia keluarlah dari selesai mandi, dia keluar, dia lihat cucunya. Bener sih yang dia lihat cucunya, tapi bukan cucu aslinya. Oke. Itu yang terjadi kak. Jadi kayak dia ngeliat cucunya lagi main. Jadi kakek kamu ngelihat kamu yang Iya. dikira kamu Iya. itu di depan pintu lagi mainin air. Tapi sebenarnya kamu tadi di depan. Di depan sama pendeta. Oke. Jadi pas dia udah selesai ngelihat aku main, dia udah mandi juga. Jadi dia mau pakai baju nih ke kamar. Ke kamar kan berarti harus ngelihat aku dong di depan. Yes. Pas dia ke kamar, terus dia ngeliat cucunya. Hah? Kok cucu gue di depan? Dia langsung di situ langsung ngobrol sama pendeta. Dia ngasih tahu tuh. Iya, dia ngasih tahu tuh di situ posisinya. Kayak tadi saya lihat cucu saya di belakang lagi main air. Kok tiba-tiba di sini gitu. Terus kayak pendetanya mungkin jadi kayak mendoakan satu rumah. Jadi nggak cuma aku doang nih posisinya kak. Jadi akhirnya mes itu juga bantu didoain juga. Jadi mes itu akhirnya didoakan juga, kan cuma Iya. kamu doang nih sekarang karena Betul. gangguannya kan berpindah ke kakek kamu. Iya. gitu kan. Oke. Terus Akhirnya udah selesai, pendeta udah doain mesnya gitu segala macam. Emang sih bener nggak ada gangguan, nggak ada apa. Tapi kan itu kita ngelihatnya tuh ada kayak 2 kuburan itu kan kak. Iya. Ya kan, 2 gundukan besar tuh kayak jadi kayak apa ya, sesuatu yang ngeganggu aja gitu. Oke. Ya karena kan ya balik lagi ya itu kuburan kan. Hal yang mengganggu. Sampai suatu ketika pokoknya udah selesai kejadian itu, udah lumayan lama udah terjadi, kayak ya udah pendeta udah doain mes itu, kita juga nggak ngerasain ada gangguan, nggak ada apa. Di pabrik pun juga aman-aman aja, nggak ada apa. Sampai suatu ketika udah masa aku udah mulai SMP kalau nggak salah, SD SMP. Udah cukup besar nih. Iya udah cukup besar. Kan tadi aku cerita ada pemakaman, ada kuburan ya kak di mes itu. Ya yang Full, 2 itu. iya ada full di belakang mes ada full kuburan sama 2 kuburan itu. Oke, komplek pemakaman ini. Iya, komplek pemakaman ini ada 2 kuburan ini. Nah, komplek pemakaman ini mau digusur ceritanya. Jadi komplek pemakaman ini mau digusur, jadi ada proses pengeluaran mayat gitu ya anggapannya. Kayak pembongkaran mayat Iya, gitu. Pembongkaran kuburan, pindah-pindahin mayat. Iya seperti itu. Terus karena itu posisinya kayak banyak banget kuburannya,
Jadi memang pengerjaannya lumayan lama. Nah, entah dari sisi sisi arsiteknya mungkin ngelihat kayak ada 2 kuburan ngeganggu, mereka mau mindahin itu juga. Jadi nggak Mau cuman bongkar juga tuh. iya, dia mau bongkar juga, nggak cuman kuburan yang ada di yang komplek kuburan itu, tapi 2 kuburan ini juga mau diganggu sama mereka. Memang mau dibongkar juga ya. Iya, biar sekalian aja mungkin ya Kak, pemikirannya kayak gitu. Tapi waktu itu udah diingetin lah sama pemilik tanah itu. Kata kakek aku sih udah dikasih tahu kalau misalnya 2 kuburan ini nggak boleh diganggu gugat. Dan sudah persetujuan dari kakek aku juga tentang pembangunan mes ini. Kakek aku juga udah tahu kalau misalnya memang 2 kuburan ini nggak boleh diganggu gugat gitu. Tapi mereka tetap kekeh yang akhirnya ya udah boleh dibongkar gitu. Tapi posisinya kan mereka nggak tahu tuh perjanjiannya atau memang itu kuburan keramat. Kalau kayak developer gitu kan mereka nggak peduli tentang cerita urban legendnya yang ada. Jadi ya udah bongkar aja kan di pikiran mereka. Benar-benar. Dan mereka mungkin mikir kejadian udah lama ini dan sampai sekarang juga nggak kenapa-napa gitu kan. Dan juga mungkin mayatnya udah jadi tanah juga, paling bisa lah dia dibongkar gitu mungkin pemikiran mereka. Sampai suatu ketika kakek aku bilang di siang hari, dia bilang sama aku kalau nanti bakal ada pembongkaran kuburan yang sebelah gitu. Jadi nanti kalau ada suara berisik, masuk aja ke kamar, bunyiin lagu kenceng-kenceng aja kalau emang berisik gitu, biar nggak keganggu sama suara mesin-mesin di depan gitu kan. Terus aku mikir ya udah gitu, nanti aku bakal nyalain musik gitu kan. Bener aja, nggak lama setelah kakek aku pergi ke pabrik buat kerja, berisik tuh Kak, langsung kayak suara apa sih, mesin-mesin gitulah, kayak beko segala macam itu kayak mulai berisik tuh. Aku kan anak kecil yang pengen tahu juga ya, gimana sih prosesnya tuh, kayak gimana sih bongkar-bongkar. Kepo lah, kepo. Iya, kepo. Akhirnya aku keluar ngeliat, aku lari kucuk-kucuk lari, nggak ada dong Kak, nggak ada apapun, bener-bener kosong, nggak ada orang, nggak ada alat-alat berat yang gerak tuh, nggak ada sama sekali. Jadi cuman kamu dengar suaranya doang tuh, aku bener-bener suara itu, aku langsung kayak nge-freeze. Iya, langsung kayak gak ada. Aku langsung lari ke pabrik, langsung nyari kakek aku langsung cerita kayak tadi gini, langsung kakek aku ke mes, dia langsung ngeliat kejadiannya dan emang bener gak ada apa-apa, gak ada siapapun. Tapi aku bener-bener denger gitu, aku nggak bohong, aku posisinya aku udah gede gitu kan, udah tahu yang aku denger tuh beneran gitu loh. Aku kasih tahu, aku jujur kayak sumpah aku beneran dah, aku bilang gitu. Tapi dia ngomong kayak nggak ada ini loh, nggak ada apa-apa yang gerak. Cuma itu bener-bener bunyinya berisik banget. Berarti itu benar-benar kedengaran real, tapi sebenarnya pas dicek nggak ada apa-apa gitu. Iya, benar. Terus posisinya itu pemakaman berapa lama tuh dibongkarnya? Seingat aku lumayan lama sih, ada kayaknya setahunan deh Kak ngebongkar pemakaman itu. Berarti suaranya tuh agak mengganggu juga. Mengganggu banget. Cuman karena posisinya kan, kalau tempat pemakaman kan, tempat itu kuburan 1, kuburan 2 kan ada banyak ya Kak. Jadi kan makin lama suaranya makin menjauh, dari yang deket dulu lama-lama menjauh, jadi nggak terlalu berisik. Gitu. Jadi cukup besar tapi ya pemakamannya. Banget. Udah memang tempat pemakaman itu emang lumayan besar banget. Jadi tapi jadi tuh Kak, kuburan yang 2 itu dibongkar. Nah, setelah kejadian yang tadi berisik itu Kak, yang nggak ada apa-apa itu, 2-3 hari setelah itu kan ada orang yang mau membongkar. Salah satu orang dari mereka, aku lupa ada berapa banyak orang, pokoknya salah satu dari mereka setelah mau ngebongkar, pokoknya hari H mau ngebongkar, dia dipanggil Tuhan. Meninggal? Iya, dia meninggal. Dan kayak itu kalau langsung kayak
kakek aku langsung ngelayat posisinya. Terus kayak ya kan gak enak juga karena posisinya kan wilayah kita, jadi kita ngelayat lah gitu kayak. Yang ditugasin itu meninggal. Iya, yang ditugasin meninggal dan kita kayak nanya, ini sakit kah atau apa? Dan ternyata nggak sakit, nggak kenapa-napa. Tiba-tiba banget Kayak ngomongnya sih serangan jantung ya, katanya infonya sih serangan jantung, matinya waktu meninggalnya waktu di perjalanan. Tapi itu bisa juga sih, mungkin itu dari, kalau kita bilang mah rohnya yang nggak terima, mungkin kuburannya mau dibongkar, bisa jadi juga sih. Karena kan aku juga pernah dengar nih banyak kejadian-kejadian serupa saat mau pembongkaran, seperti atau tebang pohon kayak gitu-gitu, bisa jadi yang pekerjanya tuh sampai meninggal padahal nggak sakit apa-apa, emang pas mau ngerjain itu aja. Mungkin juga itu terjadi sama tukang itu. Jadi emang mungkin bisa terjadi kayak gitu loh ya Kak. Nah, awalnya kita mikir kayak apa mungkin suara berisik itu kayak nunjukin bahwa sebenarnya mereka tuh nggak mau diganggu. Mungkin Iya bisa kan? juga. Bisa jadi aku awalnya mikir kayak, atau mungkin kayak suara berisik yang kemarin aku dengar, mereka mau ngasih tahu sebenarnya kalau mereka tuh nggak suka diganggu. Ya bisa ya, karena kan udah keramat juga Iya. ya. Jadi Dan dia aja nggak mau dipindahin, nggak mau diapa-apain, itu dia maunya kayak gitu aja gitu kan. benar-benar sampai akhirnya kita udah selesai ngelayat karena berita itu udah kesebar ke banyak orang yang mau melanjutkan pembongkaran komplek yang selanjutnya. Itu nggak jadi ganggu gugat yang 2 kuburan tadi. Jadi tuh akhirnya nggak dibongkar juga nih Nggak sama dibongkar. petugas-petugas itu. Iya, dan alhasil itu berhenti, pembongkaran itu jadi berhenti dulu. Kalau nggak salah 1 atau 2 bulan gitu. Jadi Gara-gara iya, kejadian itu. mungkin jadi takut kali ya. Kayak, nih ada gimana? Kenapa nih? Iya, kita gitu. juga nggak tahu ya. Mereka juga mungkin merasakan sesuatu, jadi mereka stop, atau mereka datangin lewat mimpi atau apa, kan bisa juga tuh. Jadi itu kayak mereka mungkin selamatan dulu atau apa gitu. Oh ya, bisa jadi ya Kak. Cuman setelah pokoknya mungkin rehat 1 atau 2 bulan barulah muncul lagi tuh penggusuran itu mulai terjadi lagi sampai akhirnya udah jadi komplek perumahan. Sekarang posisinya udah jadi komplek perumahan dengan 2 kuburan yang nggak jadi dibongkar itu dong. Iya, karena 2 kuburan ini memang nggak nyatu lagi sama, maksudnya beda tanah lagi sama mereka. Jadi anggapannya kayak tersekat gitu Kak. 2 kuburan ini sekat, udah komplek perumahan. Berarti perumahan itu posisinya sekarang rame atau full orang nggak tuh yang beli rumah itu? Nah, kerennya adalah komplek itu benar-benar full pembeli, dan emang waktu pembukaan penjualan unit rumah itu full yang beli Kak. Berarti rame banget dong. Rame banget, dan mungkin sekarang udah full banget ya. Jadi kayak udah nggak ada yang kosong mungkin. Karena emang pas aku lihat sih perumahannya emang udah cukup kayak maju aja sih perumahannya. Oh, tapi mereka belum tentu tahu ya sejarah rumah yang mereka tempatin itu. Iya, pastinya lah Kak. Kayak kita mau beli rumah pasti kita dibagus-bagusin biar kita mau beli rumah itu. Iya. Tapi ya 2 kuburan ini tetap ada dan nggak diganggu gugat gitu. Jadi sekarang posisinya Kak Reta sama keluarga masih di situ atau enggak? Nah, sekarang sih aku sama keluarga udah nggak di situ, dan posisinya juga kakek aku juga udah nggak di situ. Aku, papa mamaku dan adekku tinggal di rumah Tangerang sendiri. Kakek nenekku ke Malang gitu. Jadi mes itu udah nggak disentuh, dan pabrik kakekku itu udah bangkrut. Kok bisa bangkrut? Dan aku juga kurang paham sih Kak sebenarnya posisi bangkrutnya itu sebenarnya karena apa. Pokoknya setelah kakek aku lepas dari pabrik itu, jadi kakek aku bukan yang punya pabrik itu adiknya. Jadi mungkin direkturnya lah. Iya, gitu. Kakek aku direkturnya, sampai suatu ketika adiknya mecat kakek aku keluar dari situ. 1 sampai 2 hari lah itu mulai terjadi ada masalah di pabrik itu dan masuk ke telinga kakek aku.
Jadi Gitu. itu ditinggalin sama kakek kamu. Ha. Terus berapa lama setelahnya itu bangkrut? Iya, ya kayaknya posisi bangkrutnya itu 5 bulan apa 6 bulan, hampir setahun pokoknya setelah kakek aku pergi dari situ. Tapi setelah kakek aku pergi, Itu udah ada masalah. itu udah mulai masalah. Yang tadinya mereka Oh. melejit, pemasukan mereka gede banget, makanya adiknya berani ngusir kakek aku, baru terjadi masalah. Berarti ada pesannya juga ya. Iya. Emang punya sifat nggak boleh terlalu sombong juga. Iya, benar. Akhirnya malah jadi makan dia sendiri. Atau mungkin Betul. hantunya kali yang nggak cocok sama. Mungkin pas kakek kamu pergi jadi nggak menarik lagi buat hantu itu kan, kita nggak tahu juga ya. Bisa jadi. Dan setelah kayak pabrik itu bangkrut dan mes itu kan nggak ada yang nungguin ya Kak. Sampai akhirnya adalah orang suruhan adiknya kakek aku buat tinggalin mes itu biar nggak kosong. Jadi ada yang ngerawat gitu istilahnya. Oke. Aku juga kurang tahu siapa yang ngerawat. Cuman infonya dari kakek aku, dia cuma bertahan seminggu, terus nggak tinggal di situ lagi. Nggak betah di Nggak mes betah. itu. Nggak betah. Oh. Kata dia tuh apa infonya sih dia ngerasa nggak nyaman lah, ngerasa kayak banyak yang mantau lah, terus kayak pokoknya ada aja kejadian katanya. Pasti sih. Kalian Iya. aja kan bisa diganggu, apalagi orang baru. Nah, Pasti makanya. perkenalan juga sama hantunya. Iya. Cuman Oke. kerennya adalah kakek aku tinggal di situ berpuluh-puluh tahun. Kejadiannya tuh kayak masih anggapannya masih nggak parah-parah banget lah, nggak Masih sampai. bisa dihandle lah. Iya, masih bisa dihandle gitu. Dan kakek aku juga bertahan lama di situ, nggak kayak orang yang 1 minggu doang di situ gitu. Iya. Berarti sekarang udah baik-baik aja ya. Sekarang udah baik-baik aja, cuman bangkrut kan pabriknya Kak. Hmm. Pabriknya bangkrut, mes itu kosong, tapi malah yang digusur pabriknya. Sekarang Iya, 2025 ini. iya 2025 Berarti ini. pabriknya udah nggak ada. Pabriknya udah nggak ada, Mesnya masih ada. masih utuh. Dengan kuburan di sampingnya juga Dengan masih ada. kuburan di sampingnya. Oh, oke kalau gitu. Jadi begitu ya guys cerita dari Kak Reta. Yang penting sekarang udah baik-baik aja ya Kak. Puji Tuhan udah baik-baik aja kita sekeluarga. Kalau kalian punya spekulasi atau opini tentang kejadian ini, kalian bisa komen di bawah. Kalau kalian juga mau jadi narasumber kayak Kak Reta, kalian bisa hubungin WA di deskripsi. Thank you for watching di ujung malam. See you in the next video.